Assalamualaikum, ketemu lagi di YouTube channel Ibun, Om Awi Family. Hai, gimana kabarnya? Akhirnya, setelah beberapa bulan Ibun vakum, alhamdulillah sekarang Ibun mulai aktif lagi ya. Dan di vlog kali ini Ibun mau ceritain road trip singkat dari Jember ke Jogja. Dari kulineran, rekomendasi hotel, tempat wisata, serta budget selama 2 hari 1 malam di Jogja. Untuk itu ikutin terus video ini sampai akhir ya, jangan ada yang di skip. Untuk yang belum subscribe, subscribe dulu ya biar channel ini makin berkembang dan kasih kamu berbagai informasi menarik. Ya, selamat pagi. Hari ini Ibun dan Papa berangkat dari rumah itu kurang lebih jam 5 pagi. Jadi makanya langitnya masih agak gelap. Jadi kami setelah sholat subuh langsung siap-siap untuk berangkat. Akhirnya perjalanan ke Jogja. Sebenarnya perjalanan ini tidak ada rencana ya, tanpa planning sama sekali. Karena sebenarnya ini perjalanan dinas Papa. Jadi Ibun cuma ngintil. Jadi tiba-tiba sepulang dari kantor hari Sabtu, Papa itu tiba-tiba tanya ke Ibun, mau nggak ke Jogja? Ya mau dong, tapi Ibun pikir itu hanya bercandaan. Ternyata Papa ada tugas ke Jogja buat hari Senin. Akhirnya Papa bilang, ya udah kalau mau packing sekarang karena kita harus berangkat besok pagi. Dan ya, kita berangkat ke Jogja. Jadi ini perjalanan yang serba mendadak tanpa persiapan, tapi malah berangkat. Karena sebelumnya Ibun sama Papa emang punya rencana buat jalan-jalan ke Jogja beberapa hari. Cuman memang belum sempat terrealisasi ya karena belum dapat waktu yang tepat. Nggak taunya malah yang nggak direncanain, kami berdua malah bisa berangkat. Perjalanan pagi kalau udah nyampe daerah sini Lumajang atau di pasar Lumajang ini pasti sedikit melambat ya. Karena banyak pedagang di pinggir jalan, ada pisang, ada kelapa dan macam-macam. Jadi harus hati-hati ya di sini. Sekarang Ibu dan Papa mulai masuk melalui gerbang tol Grati ya. Kami tadi emang sengaja nggak masuk lewat Leces atau gerbang tol Probolinggo Timur karena kebetulan Ibu sama Papa memang cari sarapan dulu di daerah Probolinggo. Cuman kebetulan Ibu nggak sempet nge-record ya tadi. Kalau gitu, yuk kita nikmatin perjalanan kali ini. Myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. Untuk hari ini cuacanya sangat cerah ya, secerah hati Ibun karena diajakin ke Jogja. Kami sekarang udah nyampe pintu tol Kejapanan dan kebetulan Ibu Namati dari masuk tol tadi kondisinya sepi ya. Ini hari Minggu padahal.
Cuman untuk kondisi tolnya sepi, tapi papa juga jalannya nggak ngebut-ngebut ya. Jadi kami kalau capek ya berhenti. Dan sekarang ibu sama papa berhenti sebentar ke salah satu rest area untuk buang air kecil dan istirahat-istirahat bentar ya untuk si papa. Setelah ngeres kami lanjut perjalanan ya, dan Masya Allahnya pemandangan kali ini luar biasa. Di depan sana ibu kelihatan Gunung Lawu ya. Alhamdulillah ya cuacanya cerah sekali, jadi sampai pemandangannya luar biasa di depan mata. Setiap perjalanan kemanapun, Ibu emang gak pernah tidur ya sebagai co-driver selain mendampingi papa biar gak ngantuk. Karena di setiap perjalanan itu Ibu suka ngeliat pemandangan-pemandangan yang ada. 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Dan ya, ibu sama papa sudah mau turun tol. Jadi kami kebetulan pas ke Jogja ini pintu tol Prambanan baru dibuka ya, dapat beberapa hari. Jadi ibu sama papa bisa langsung turun lewat gerbang tol Prambanan. View-nya Masya Allah, lagi-lagi ibu kagum sama view yang diberikan. Dan yay, welcome to Jogja. The more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Siapa sih yang gak suka ke Jogja? Dan siapa yang gak kangen sama Jogja? Walaupun ibu pribadi itu gak pernah tinggal di Jogja ya, tapi setiap ke Jogja ini rasanya kayak punya perasaan pulang. Jadi kayaknya kurang kalau cuma sehari 2 hari. Makanya waktu itu ibu bilang ke papa, pengen sih beberapa hari gitu kalau bisa kita jalan-jalan di Jogja. Karena kebetulan si papa juga pernah tinggal di Jogja, jadi selama kuliah sampai pernah kerja di sini juga. Jadi papa pengen ngajakin ibu jalan-jalan ke tempat-tempat yang pernah papa datengin selama tinggal di Jogja. Jadi kalau ibu ke Jogja lumayan lah punya gate pribadi. Kami nyampe Jogja kurang lebih tadi jam 1 ya, jam 12, jam 1-an. Dan papa langsung menghubungi salah satu temennya karena yang mau ditemui itu ada beberapa orang. Ternyata masih belum bisa ya, baru bisa itu agak sorean. Jadi sekarang kami mau cari makan siang dulu. Dan lucunya lagi, ibu sama papa udah nyampe Jogja, cuman belum booking penginapan dimanapun. Karena memang gak ada persiapan ya. Jadi di jalan tadi pun sama-sama bilang udahlah nanti aja. Karena sekarang booking penginapan dipermudah ya, karena kita bisa booking secara online. Mau booking penginapan dimanapun kita bisa cari cepet kok. Karena masih sama-sama kayak gak percaya ya, tiba-tiba kami berdua sudah ada di Jogja hari ini. Karena kemarin-kemarin bener-bener gak ada planning kalau hari ini bakalan ada di Jogja. Jadi kami berdua masih kayak ngelek ya. Jadi bingung mau makan siang di mana, mau nginep di mana. Akhirnya papa mutusin buat ngajakin ibu jalan-jalan. Dan di depan itu udah kelihatan Tugu Jogja. Setelah itu kita muter-muter ke Malioboro. Khasnya Jogja banget ya. Halo Jogja.
Malioboro adalah salah satu tempat yang khas banget buat Jogja. Jadi kalau ke Jogja nggak ke Malioboro pasti rasanya ada yang kurang. Jadi untuk video yang kali ini nggak ada yang Ibu skip ya. Hayo, siapa yang kangen? Lumayan lah ya buat ngobatin rasa kangen ke Jogja. Apalagi jalan-jalan ke Malioboro. Ngobatin kangen lihat-lihat Malioboro kali ini. Ibu aja pengen balik lagi. Walaupun ada beberapa kota yang udah punya tatanan mirip-mirip Malioboro ya, tapi Malioboro di Jogja tidak pernah terganti dan tidak akan pernah sama rasa kangennya. Suasananya itu selalu beda. Kalau kata anak-anak sekarang, vibes-nya itu beda. Dan Ibu akhirnya mutusin buat cari penginapan atau hotel di sekitar Malioboro aja, biar nanti malam kita bisa jalan-jalan di Malioboro. Sekarang Ibu dan Papa mau cari makan siang dulu. Ibu requestnya yang khasnya Jogja atau yang memang udah legend di Jogja. Dan Papa akhirnya ngasih pilihan untuk makan soto siang ini. Tapi kata Papa sotonya beda sama soto Jawa Timuran. Ibu jadi penasaran kan gimana rasanya? Dan kami sudah nyampe depan warung soto Kadipiro. Mungkin yang biasa di Jogja atau udah pernah kesini nggak asing lagi ya. Ini termasuk salah satu warung soto yang legend di Jogja, yang udah berpuluh-puluh tahun. Sebenarnya hampir sama ya, di sini menggunakan ayam kampung. Cuman salah satu campurannya itu beda ya, ada perkedel yang udah langsung dicampur ke dalam mangkok sotonya. Nah ini tampilannya. Perkedel dan ayam gorengnya itu bisa nambah ya, sudah disediakan di sini. Ya beginilah tampilannya. Yang bikin beda menurut Ibu itu selain perkedel yang dicampur tadi, yaitu dari segi rasa untuk kuahnya itu lebih dominan manis ya. Karena kalau Jawa Timur, soto Jawa Timur itu lebih gurih kan. Itu tadi salah satu rekomendasi kuliner dari Ibu ya, soto Kadipiro. Wajib dicoba kalau lagi ke Jogja, karena salah satu kuliner legendnya. Jadi Ibu kalau ke Jogja itu pengennya kulineran yang memang khas atau memang udah terkenal di Jogja, yang sekiranya beda sama makanan-makanan yang ada di Jember. Balik ke daerah Malioboro lagi ya, karena pada saat makan siang tadi Ibu udah booking hotel, yaitu ke Hotel Amaris. Jadi ada di Jalan Pajeksan. Jadi kalau mau ke Malioboro tuh cuman jalan sekitar 5 menitan. Di sini tadi Ibu sama Papa booking online ya. Ibu sama Papa dapetin harga kurang lebih 400 ribuan. Ini di hari Minggu, jadi kita check-innya di hari Minggu. Kalau di hari biasa kurang lebihnya 300-an ya, apalagi kalau ada potongan promo.
Kami dapat kamar di lantai 3 ya, yang kami pilih kamar yang bebas rokok karena papa nggak ngerokok ya. Kami memilih Hotel Amaris karena kami tidak mementingkan untuk full facility-nya. Kami mengutamakan untuk tempat istirahat karena rencananya masih belum jelas ya antara 1 malam atau 2 malam. Untuk hari ini kami ngambil 1 malam dulu. Jadi fasilitasnya seperti biasa, ada tempat tidur dan itu ada gantungan baju tanpa lemari ya. Terus di sini ada cermin full body. Dan di sebelah sini seperti biasa ya, disediakan air. Ini juga jendela menghadap keluar, cuman view-nya ternyata rumah-rumah orang. Sekarang kita ke kamar mandinya. Seperti biasa di kamar mandi tersedia amenities dan handuk ya. Jadi rekomendasi sih buat menginap dan dekat sama Malioboro karena hotelnya bersih dan pelayanannya sangat baik. Sore tadi Ibu sama Papa mutusin buat istirahat dulu ya. Jadi tidur dulu sebentar biar Papa istirahat. Dan malamnya setelah sholat maghrib kami jalan ke depan untuk cari makan malam sekalian jalan-jalan di Malioboro, menikmati waktu malam di Malioboro. Nah, itu jalan Malioboro-nya udah mulai kelihatan ya dari sini. Jadi nggak jauh banget dari hotel. Jadi bener-bener cuman jalan 5 menit langsung nyampe ke Malioboro. Dan enaknya di sekitar hotel juga banyak angkringan atau penjual-penjual di pinggir jalan gini. Jadi walaupun malam nggak khawatir untuk kelaparan. Ini ya suasana Malioboro di malam hari. Dan sekarang ini minggu malam, rame ya. Apalagi kalau malam minggu, Ibu nggak bayangin. Tapi Malioboro sekarang enaknya buat pejalan kaki itu bener-bener lancar ya. Karena pedagang-pedagang kan sudah dikumpulin di teras Malioboro masing-masing. Dan malam ini Ibu mutusin buat makan di teras Malioboro karena nggak terlalu jauh juga dari tempat penginapan Ibu. Jadi Ibu sama Papa jalan ke teras Malioboro 2. Awalnya Ibu sama Papa ngiranya di sini ada kayak jajanan-jajanan atau makanan khas Jogja gitu. Tapi ternyata di sini lesehannya rata-rata menunya sama ya. Jadi menunya itu kebanyakan kayak lalapan, nasi goreng, kayak macam itulah. Berhubung kami sudah lapar, jadi ya udahlah kami makan di sini. Setelah makan malam dan belanja-belanja di teras Malioboro 2 tadi, Ibu sama Papa sekarang jalan-jalan menyusuri Malioboro ke arah titik 0 km Jogja atau ke Benteng Vredenburg. Dan sekarang kami sudah sampai depan Museum Benteng Vredenburg. Terus Papa ngajakin Ibu buat masuk ke Museum Benteng Vredenburg ini karena Papa tahu kalau Ibu itu seneng banget kalau diajak ke tempat-tempat bersejarah kayak gini. Jadi di dalam ada apa aja, yuk kita lihat. Sebagai informasi untuk harga tiket masuknya untuk hari biasa itu 20.000 ya dewasa. Nah, di sini ada keterangannya dan hari ini hari Minggu kami membayar tiket dengan harga 25.000 per orang ya. Oh iya, bagi yang belum tahu, kalau yang lagi viral di media sosial akhir-akhir ini yaitu Magical Water Fountain atau air mancur menari yang ada di Benteng. Nih ya lokasinya. Cuman kebetulan Ibu lagi telat nih. Jadi Ibu masuk posisinya baru penutupan, jadi baru selesai deh. Kecewanya. Jadi yang pengen nonton
Itu jadwalnya ada di Jumat, Sabtu, Minggu, cuman setengah 7 ya. Ibu nyampe sini tuh udah sekitar jam 7 atau setengah 8-an, jadi udah selesai. Ibu dan Papa lanjut masuk ke area benteng ya, di mana ini peninggalan dari kolonial Belanda. Nah, di depan udah disambut oleh beberapa meriam yang ada di benteng ini. Bangunan cagar budaya ini membuat si Papa kagum ya akan arsitekturnya yang sudah ada pada abad ke-18 ini. Lanjut masuk ke ruang diorama. Jadi di ruang diorama ini yang pertama ini sudah ada relief ya di depan kita, yaitu pahlawan-pahlawan kita. Terus ada patung Ibu Fatmawati yang sedang menjahit bendera merah putih. Di museum ini juga ada mata uang asing ya yang dulu pernah beredar di negara kita. Jadi kalau udah pernah lihat vlog Ibun pas di Museum Pancasila Sakti Jakarta kemarin, mungkin nggak asing ya karena diorama-diorama di sini sama persis seperti di sana. Diorama di sini menceritakan mulai peristiwa Pangeran Diponegoro sampai Perjanjian Renville hingga pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat. Ayo dibuka lagi buku sejarahnya. Bedanya sama Museum Pancasila Sakti kemarin, di sini lebih rame ya pengunjungnya. Dan sebagai tambahan pengetahuan, dulunya nama benteng ini bukan Vredenburg ya. Setelah pemugaran selesai oleh Daendels, nama benteng Rustenburg diubah menjadi Vredenburg yang artinya perdamaian. Setelah keluar dari museum, kami berdua jalan-jalan lagi di sekitaran Malioboro. Terus kami pengen duduk-duduk ya, menikmati malam di Malioboro sebelum balik ke penginapan. Duduk-duduk di Malioboro santai gini tuh nggak kerasa ya, tiba-tiba waktu udah malam aja. Tapi itulah salah satu hal yang dikangenin kalau ke Jogja. Setelah duduk-duduk lama di pinggir jalan tadi, Ibu dan Papa mau balik ke hotel untuk istirahat. Nggak taunya pas mau jalan ke hotel, di sekitaran hotel ada orang jual sate koyor ya di pinggiran ini. Dan rasanya enak sih. Di sebelahnya ada bapak-bapak yang jual wedang ronde dan kami akhirnya ngeronde juga. Setelah jalan-jalan dan kulineran malam ini, kami lanjut balik hotel dulu dan istirahat buat jalan-jalan lagi besok. Selamat pagi. Ini hari kedua Ibu dan Papa di Jogja ya. Jadi pagi ini kami sengaja nggak sarapan di hotel karena kami pengen kulineran di Pasar Ngasem. Sebenarnya Pasar Ngasem dari hotel kami itu nggak jauh ya. Kurang lebih 15 menitan lah kalau jalan kaki. Cuman kami memilih menggunakan taksi online untuk kesini karena kalau jalan sepertinya lumayan capek ya. Karena Papa dapat info kalau kami kayaknya nggak jadi extend ya hari ini, jadi nanti malam atau nanti sore selesainya kerjaan Papa di sini, kami berdua langsung pulang.
Infonya kata papa yang pernah tinggal di Jogja, Pasar Ngasem ini dulu kalau nggak salah pasar hewan ya. Dan sekarang ternyata jadi pasar ini, apa namanya, kebutuhan pokok dan kuliner Jogja yang lagi viral nih. Jadi Ibu sama Papa emang sengaja pengen cari sarapan di sini sambil beli jajanan-jajanan yang lain ya. Pagi-pagi perut kosong ngeliat macem-macem jajanan di sini banyak banget, jadi pengen beli semua. Ini ada minuman yang Ibu rekomendasikan juga ya. Ini seger non kolesterol karena kuahnya nggak pakai santan, yaitu dawet ireng atau semacam cendol. Selanjutnya Ibu jajan jenang atau bubur Jawa ya. Jadi di sini macem-macem dan enak-enak semuanya. Ibu beli yang mix, jadi bisa ngerasain semuanya. Untuk menikmati segala jajanan yang kami beli, kami duduk-duduk di belakang ya. Ada Plaza Ngasem dan di sebelah sana juga ada gazebo-gazebo yang bisa dibuat tempat makan. Bebas pilih ya. Setelah pulang dari Pasar Ngasem, Ibu langsung balik ke hotel dan prepare buat pulang. Sekarang ini kita udah mandi-mandi, udah siap-siap semua, udah check out juga dari hotel. Dan sekarang hari ini nih hari Senin ya, jadi kelihatan agak lenggang karena mungkin jam kerja juga. Papa juga waktunya kerja sih hari ini karena akan ketemu beberapa temennya di Jogja untuk urusan pekerjaan. Tapi berhubung temennya baru bisa ditemui siang, jadi akhirnya kami jalan-jalan dulu dan tujuan pertama hari ini, tujuan kedua ya, tadi dari Pasar Ngasem dan tujuan kedua kali ini, Ibu pengen ke Keraton Jogja. Parkir wisata Keraton. Perjalanan nggak lama ya dari hotel atau dari Malioboro itu ke Keraton Jogja itu 5 menitan kalau kita naik mobil. Jadi kalau jalan kaki juga nggak terlalu jauh. Cuman sayang sekali ya sudah sampai di depan Keraton Jogja kami nggak bisa masuk karena setiap hari Senin ternyata tutup. Selain itu keraton kebetulan kali ini tutupnya tuh beberapa hari karena lagi ada acara jadi sementara nggak menerima pengunjung. Sebagai informasi tambahan ya, karena Ibu juga baru tahu, kalau ternyata setiap hari Senin keraton dan museum-museum yang ada di Indonesia semuanya itu jadwalnya tutup. Jadi untuk bersih-bersih dan maintenance semua yang ada di museum atau keraton. Jadi kalau misalkan ada rencana tuh jangan hari Senin ya. Agak kecewa ya, udah jauh-jauh ke sini ternyata belum rezeki untuk masuk keraton. Tapi kali ini Ibu sama Papa diajak sama salah satu abdi dalam yang tadi nginfoin kalau keraton tutup. Kami diajak jalan ke Kampung Batik Abdi Dalam, nggak jauh dari keraton karena masih area keraton juga. Jadi lumayan lah ya, nambah-nambah pengetahuan tentang batik. Restoran sekarang nanti karena setiap karya itu nanti ada makna tersendiri. Pernah tahu belum cara bikinnya? Belum. Iya itu aja. Mungkin sudah tahu prosesnya ada tulis. Ya lihat di itu toh. Pernah lihat di video. Video. saja. Mas Mbak atau Bapak Ibu? Mas Mbak. Monggo. Mas Mbak. Dan saya kok sakit banget jauh. Saya Jember. Sakit Jember. Ini. Ibu, Mbak kalau mau beli adik harus yang bolak-balik seperti itu. Boleh dulu Pak. Jadi masukkan susah karena jadi kita scan dulu pakai pensil lalu kita menggunakan alat ini sama yang nanti praktek satu set ada 3 macam yang Mbak pegang itu loh paling kecil itu titik-titik batik dari kata banyak ya nanti itu banyak ya kalau khususnya orang atau bilang ngebuat bobot titik jangan kuncinya lari ke sana. Titik-titik selesai ngambil yang nomor 2 itu untuk pukul-pukul. Sentra makanan khas gudeg. Boleh tuh, nggak ada larangan tuh. Khawatir, ada mobil madep sana. Aman. Cuma ini kayak enak yang ini. Tapi ini jelas nggak boleh dirubah. Junarni.
bulis. Gudeg bulis. Gudeg Bu Slamet. Nih gudeg Bu Jujung. Yang tadi kamu makan itu Jujung Bicilan. Ini nanti kita masuk ke alun-alun kidul. Setelah melewati sentra makanan khas gudeg tadi, Ibu sama Papa lanjut ke tujuan selanjutnya, yaitu Taman Sari. Karena infonya Taman Sari buka ya hari ini. Ini kami udah nyampe dan udah parkir, tapi ternyata kami malah parkir di luar. Kami baru tahu kalau ternyata di dalam itu masih banyak parkiran kosong. Jadi jalannya lumayan ya, nggak terlalu jauh juga sih. Ini dia situs Taman Sari. Kebetulan untuk wisatawan lokal, kalau Ibu lihat nggak terlalu banyak ya, karena mungkin bukan hari libur. Yang banyak itu wisatawan asing, karena infonya banyak turis dari Eropa, karena mereka lagi liburan panjang. Harga tiket masuk Taman Sari itu 15.000 untuk dewasa ya, dan 10.000 buat anak-anak. Terus bisa dibeli secara online juga atau beli langsung di sini. Wah, lumayan ramai juga ternyata di dalam ya, walaupun bukan hari libur. Taman Sari yang berarti taman yang indah pada mulanya merupakan sebuah taman istana Keraton Yogyakarta yang dibangun bertahap oleh Sultan Hamengkubuwono I. Di atas tanah seluas kurang lebih 10 hektar dengan 57 bangunan di dalamnya. Satu di antaranya ini ya, ada kolam pemandian dan banyak hal lagi yang ada di sini. Yuk kita jalan-jalan bareng-bareng yuk. Dan setelah jalan-jalan masuk ke gedung-gedungnya dan di area pemandian, Ibu sama Papa keluar dari area pemandian, ternyata ada beberapa pintu. Dan disitulah Ibu sama Papa dipertemukan sama Bu Yanti. Akhirnya kami berdua memutuskan untuk menggunakan jasanya, sehingga kami bisa menyusuri lebih lengkap tentang Taman Sari ini. Luasnya 10,6 Mari ya, jeruk rasnya, dulu tidak ada perkampungan. minumannya panas panas. Semua khusus ini dulu ya. Jadi gapura ini tadi dulu pintu depannya. Ada gapura yang kita foto ini. Jadi kan beli tiket tadi, zaman dulu pintu belakang. Oh, malahan. Ini namanya perkampungan apa, Bu? Taman Sari. Oh, perkampungan Taman Sari. Masih ada ya? Apa itu? Sultan Kron ya? Bukan sudah kampung ini. Ini areanya keraton. Ini punya keraton Semua Pak. Itu luasnya 4 kilo itu yang beteng masih separuh, yang nggak hilang betengnya separuh. Jadi sekarang baru dibangun itu. Iya, katanya dibangun di Piano ya. Jadi kan tangan dari sini Bu. Nih depan imam ini. Jadi bukan Islam ya yang sekarang. Iya, bukan. Makanya aku tanya ini Dulu masih campuran Hindu ya. Iya, campur. Emang ditutup. Tutup ya. Ini berarti Pintunya dari sini nih. oh, oke. Oh, iki lorongnya. Nah ini lorong juga. Nah pintunya dari sini nih. Oh, ini pintunya. Yang itu. Oh, iya. Ini kena gempa tahun 2006. Rajanya takut disuruh ngasih besi. Tapi besok kalau udah direnov dibangun besinya diambil. Tinggi loh. Sampai segitu dulu tidak ada kerangka besi. Kemarin habis itu. Itu ada besinya soalnya bangunan baru itu. Itu baru. Kalau yang baru. Kalau aslinya tidak ada. Ya. Pulangnya lewat situ. Udah terus di gempa ya. Menggunakan gempa berarti. Padahal tanpa besi. Untuk bertapa raja itu Mas. Untuk meditasi bertapa masuknya dari pintu yang ngamen tadi. Oh, udah nggak dipakai tapi ya Bu. Sudah enggak Berapa enggak kuat. Kalau orang biasa. Serem.
Di sini kalau kayak satu Muharram gitu rame ya, Bu? Rame ya. Masih. Ya baru 3 hari ini. Ini ke keraton tutup loh, Mbak. Enggak, tadi saya ke keraton baru tahu kalau Senin tutup. Sampai gini loh. Iya. Oh iya, selain menceritakan banyak hal tentang Taman Sari, Bu Yanti juga membantu Ibu loh dalam pengambilan gambar, pengambilan video, seperti video ini contohnya. Pramu wisata di sini benar-benar sangat membantu ya, membantu para wisatawan dari mengarahkan gaya, memilih tempat yang instagramable, dan hasilnya benar-benar bagus loh, nggak kalah nih sama fotografer atau videografer muda lainnya. Jangan lihat dari usianya loh ya. Jadi kalau ke Taman Sari jangan lupa pakai jasa mereka, karena jasa mereka tuh benar-benar sangat membantu kita di sana. Malam tutup ya, Bu? Jam 3 aja ditutup kok. Oh iya. Setelah keluar dari Taman Sari, sekarang tujuan Ibu dan Papa yaitu nganterin Papa ke kantor tempat temannya bekerja. Jadi sekarang gantian ya, setelah Papa ngajak Ibu jalan-jalan, sekarang Ibu nemenin Papa kerja dulu. Setelah pekerjaan pertama Papa selesai, sekarang kami menuju Kabupaten Sleman, di mana kabupaten ini banyak terdapat kampus-kampus megah yang terkenal di Indonesia. Salah satunya Universitas Gadjah Mada dan Universitas Kebanggaan Papa, yaitu Universitas Islam Indonesia atau UII. Geraha Sabah. Mbak Putri dulu wisuda di sini. Aku penonton karo dana. Karena yang boleh masuk kan cuman orang tua. Siap. Karena waktu juga udah siang, waktunya kami cari makan siang. Kebetulan kami mencari rekomendasi dari beberapa teman tempat makan yang enak di sini di mana, dan kami memutuskan untuk mencari tempat makan di sekitaran Papa pernah tinggal. Jadi kos-kosan Papa waktu kuliah. Jadi juga di sekitaran kampus ya. Di sini ada tempat makan yang enak banget. Kalau tipe dulu. So, nantilah kita lewat situ. Tujuan Anda berada di sebelah kiri. Akhirnya kami sampai di warung Gasotang yang ternyata nggak jauh dari tempat kos-kosan Papa terdahulu. Di sini menu yang paling spesial itu ada iga bakar dan sate koyor. Ciri khas Jogja banget ya. Tapi tenang aja, untuk harganya sangat-sangat ramah di kantong karena mungkin di sekitaran daerah kampus. Tapi rasanya nggak perlu diragukan, enak banget. Untuk lokasi tepatnya ada di Maps ya, ada Instagramnya juga. Setelah perut kenyang, yuk kita temenin Papa untuk menikmati nostalgianya pada saat kuliah. Jadi kami masuk ke lingkungan tempat Papa ngekos. Jadi ini tempat Papa ngekos dulu. Ternyata yang bikin Papa sedih, kos-kosannya kayaknya udah tutup. Jadi kayak udah gak terawat lagi. Terus lanjut kita setelah ini ke UII, lanjut nostalgianya Papa. Mumpung masih ada waktu sebelum Papa ketemu temennya untuk pekerjaan yang kedua, jadi kami jalan-jalan dulu di Universitas Islam Indonesia sembari mengenang masa kuliah sih kata Papa, sambil lihat apa aja perubahan yang ada di universitasnya. Masjid Ulil Albab. Masjid UII. Aku baru ini masuk setelah 10 tahun. 11 tahun pindah ke Jember. Muhammad Hatta. Kenapa Muhammad Hatta? Wih, kenapa ada kolam renangnya sekarang?
Emang dulu nggak ada Nggak ada. kolam renang, danau, Danau. Bukan lah, nggak ada lah. bukan tempat mandi, renang atau memancing. Bukan, ini bukan, dulu nggak ada ini. 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Setelah nostalgia muter-muter kampus UII, Papa ngelanjutin kerjaannya lagi setelah dari sini, jadi ketemu temannya lagi. Cuman Ibu nggak nge-record ya. Dan lumayan agak sedikit lama, udah sampai sore. Terus lanjut setelah itu kita perjalanan pulang karena masih janjian lagi untuk ambil berkas di Madiun malam ini sama temennya Papa. Ke Jogja nggak lengkap kalau kita nggak oleh-oleh gudeg. Jadi Ibu sama Papa berhenti ke gudeg pusat Yujum dan beberapa jastipan Ibu ya. Ibu kebetulan kemarin buka jastip juga, jadi sekalian habis dari gudeg kita ke Bakpia Patok 25 dan lanjut ke Bakpia Kukus Tugu Jogja yang tempatnya nggak terlalu jauh ya, hampir bersebelahan lah. Setelah belanja lele buat keluarga di Jember dan belanjain jastipan-jastipan Ibu, kami lanjut pulang. Alhamdulillah, kita pulang guys. Papa seneng banget kayaknya. Los nggak jadi extend karena nggak jadi nambah penginapan, plus nggak jadi nambah belanjaan tentunya. Kalau Ibu jujur masih berat ya ninggalin Jogja. Sebenarnya Papa juga berat karena awalnya ngira-ngira bakal bisa extend dan bisa explore lagi Jogja, jalan-jalan lagi ke Jogja. Tapi ya lumayan lah, dari perjalanan yang tidak direncanakan ini berkesan ya, karena menjadi pengalaman baru buat Papa sama Ibu perjalanan dari Jember Jogja, Jogja Jember. Karena biasanya kalau ke Jogja itu kan bareng rombongan ya, rombongan kantor atau rombongan sama keluarga. Baru kali ini berdua aja. Setelah hampir 3 jam perjalanan, kurang lebihnya kami nyampe tol Solo Ngawi. Ini kami berhenti di rest area untuk ngeres sebentar. Dan Ibu beliin Papa gorengan buat cemilan biar nggak ngantuk ya. Apa ini Bu? Gorengan Pak? 10.000 beneran? Nggak boleh. Setelah ngeres sebentar tadi, kami lanjut perjalanan menuju Madiun ya. Jadi ini Ibu sama Papa turun tol Madiun karena Papa masih ada janji sama temennya untuk ambil berkas.
Dan ternyata kami nyampenya lebih dulu, jadi kami sempetin buat makan malam dulu ya, karena untuk malam kami belum makan. Jadi sekalian nunggu, sekalian makan di tempat sini aja deh, yang deket-deket exit tol ini, karena papa kebetulan juga janjian di sini. Karena temennya mau balik ke Jogja dan kami mau balik ke Jember. Jadi sebenarnya harusnya janjiannya di Jogja ya, cuman berhubung sama-sama ada kesibukan, jadi mengharuskan kita untuk janjian di tengah-tengah. Ternyata di sini sedianya cuman mie pedes gitu ya, berhubung udah malam dan lagi di perjalanan, Ibu sama Papa akhirnya nggak jadi. Pindah ke sebelah ada di Indomaret, menunya masih banyak pilihannya dan rasanya enak ya. Kita nunggu beberapa menit untuk dihangatkan. Setelah makan malam tadi, terus papa ketemu temannya, Ibu udah capek banget ya, Ibu nggak terlalu nge-record. Bener Ibu nggak tidur, cuman mata itu udah sepet banget rasanya. Akhirnya Ibu minta papa untuk berhenti tadi di rest area Pasuruan Probolinggo kalau nggak salah. Ibu minta papa untuk istirahat dulu, Ibu juga sempet tidur, dan jam 4 kami melanjutkan perjalanan. Sekarang jam 5 udah turun gerbang tol Probolinggo Timur. Alhamdulillah akhirnya udah nyampe sini. Ibu tadi minta papa untuk istirahat dulu, tidur dulu walaupun 1-2 jam karena kerasa banget ya capeknya. Karena dari pagi kami udah keluar, udah jalan-jalan, terus habis gitu papa juga masih kerja. Akhirnya ibu minta papa untuk istirahat sebentar. Dan tanpa disangka-sangka ya, kemarin berangkatnya dari Jember subuh, Pasar Gedang Lumajang. Sekarang kami nyampainya juga subuh. Dan jam 7.22 kami sudah masuk kota Jember lagi. Alhamdulillah udah nyampe rumah lagi. Dan kami langsung sarapan ya di salah satu rumah makan legend di Jember. Pasti udah gak asing lagi yang orang Jember, di Budarum, karena papa udah kangen sama nasi karinya. Dan akhirnya selesai sudah road trip Ibu dan Papa dari Jember ke Jogja, balik lagi ke Jember. Semoga video-video Ibu bisa menginspirasi dan memberikan info-info yang dibutuhkan. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan nyalain tombol notifikasinya ya, biar gak ketinggalan video-video Ibu selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.